Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar, atas nikmat yang begitu banyak. Kita senantiasa dilindungi, dinaungi oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, para pengikut beliau, dan juga termasuk kita umat beliau yang mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Hadratul Mukarram Al-Ustad Afif Anis MA yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mata'an Allah tula hayati Ustad. Hadratul Mukarramun, para pengurus yayasan, Ibu Nunu, Ibu Hen, Bu In, Pak Hen, Pak Imam, para pembina, para pengurus dan pembimbing Yayasan Dian Didaktika, serta para direktur lembaga yang ada di Yayasan Dian Didaktika, para kepala unit dari mulai KB, TK, SD, SMP dan SMA, dan tak lupa pula yang saya hormati pula rekan-rekan dan juga karyawan Dian Didaktika yang saat ini tergabung di link Google Meet. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita, senantiasa Allah berikan ridhonya kepada kita, dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita selaku umat Islam, tetapi juga seluruh alam mendapatkan cucuran nikmat yang begitu besar dengan hadirnya beliau, karena semata-mata Allah mengutus Nabi kita sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke acara inti pada kajian Islam kontemporer kita saat ini, kita akan memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu juga, mari kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan tahsinul Quran. InsyaAllah sudah hari tengah-tengah kita Ustadz Ainur Khalis SAG yang akan juga mengajarkan dan memberikan tambahan ilmu tentang tahsinul Quran kepada kita. Kepada Al-Ustadz Ainur Khalis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pembina dan pengurus yayasan, guru kami Bapak Afif, serta segenap teman-teman guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara inti kita, marilah sebelumnya kita akan bertukar ilmu, bersharing-sharing mengenai membaca Al-Qur'an. Baik, apa itu Al-Qur'an? Tadi sudah disampaikan ada bahasa tahsin atau tahsinul Qur'an. Kalau saya mengatakan atau lebih setuju dengan bahasa tahsin qiraatul Quran. Tahsin qiraatul Quran. Apa itu?
apa sih tahsin dan kenapa harus tahsin? Pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Tahsin itu adalah memperbaiki. Tahsin berasal dari bahasa hasanah, memperbaiki. Bahkan ada yang mengatakan juga tahsinul qiraatul Quran itu artinya adalah memperbaiki dan mempercantik, ya, mempercantik bacaan Al-Quran kita. Ya, tentunya sesuai dengan apa yang sudah diberikan atau disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bagaimana kita mengeluarkan huruf dari makhrajnya, ya, mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj yang sudah ditentukan oleh para ulama Al-Quran. Yang kedua adalah memenuhi sifatnya. Dan yang ketiga memperhatikan hukum bacaannya. Tentunya ini adalah tajwid, baik itu nun sukun, tanwin, entah itu mat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang lebih penting juga adalah memperindah bacaan agar sesuai dengan tajwid. Ini sesuai dengan ketika kita membaca Al-Quran dengan kaidah yang benar, maka mendengarnya pun akan merasa nikmat. Bahasa kita adalah bacaannya itu lezat. Baik, kenapa harus tahsin? Kenapa harus qiraatu tilawatil Quran? Yang pertama adalah karena Al-Quran itu merupakan wahyu Allah dan merupakan hukumnya fardu ain ketika membaca Al-Quran. Sengaja saya kasih bold di situ membacanya karena di situ yang menjadi titik penting. Yang menjadi hukum membaca Al-Quran fardu ainnya itu adalah membaca. Sementara mempelajari ilmu tajwidnya itu menjadi hukum fardu kifayah. Sesuai dengan surat Al-Quran Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua, memuliakan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah atau firman Allah, kalamullah, yang disampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril via manusia yang paling sempurna, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah menjadi pelipur lara atau penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu menjadi penawar bagi kita. Makanya banyak di antara kita dengar orang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk itu akan menjadi penawar atau obat baik penyakit fisik maupun psikis. Yang selanjutnya tidak mengubah arti. Ini lebih penting, tidak mengubah arti. Saya ingat ketika dulu tahun 2013 ketika saya masuk di DD, saya dites sama beliau, guru saya di Pak Afif gitu. Pak Holis kan dari PTIKI gitu kan. Coba Pak Holis baca satu halaman saja surat. Waduh, ada saya baca tuh. Membaca dengan ilmu tajwid itu penting karena apa? Bisa kalau tidak sesuai dengan tajwid maka akan mengubah dengan artinya, dan itu sangat merusak. Dan yang terakhir adalah menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oke, baik. Tahsin qiraatul Qur'an. Kenapa harus tartil, Bapak dan Ibu? Sesuai dengan perintah Allah tadi sudah jelaskan, Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartila. Apa ketentuannya supaya tartil? Ketentuan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan junjungan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ada 3 kalau saya perhatikan. Yang pertama adalah makharijul huruf, yang kedua adalah nun sukun, dan yang ketiga adalah mat. Ini sangat urgent. Salah satu di antara 3 ini salah, maka akan menjadi bacanya tidak enak. Matnya terutama yang kita ini hurufnya da dengan the dengan lo. Pernah saya dengar itu kalimat ya dzal jalali wal ikram di musolah ini. Saya dengar bacanya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya dzal jalali wal.
Jadi tidak ada bedanya antara the dengan ja, the dengan ja. Bahkan makhraj yang benar dalam Al-Quran itu, unsur the dengan the itu tidak ada, unsur z-nya itu tidak ada. Minaz zalimin, bukan minaz zalimin, kurang ahsan. Minaz zalimin. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas nanti satu persatu karena kita mengingat waktu juga. Ya, itu kita sudah bahas tempat keluarnya huruf, terus kemudian huruf mat itu terdiri dari alif, ya dan wa. Ada sistem yang baik, yang cepat untuk bisa mengerti mat ini. Saya punya skemanya. Yang terpenting adalah kita paham dengan alif, waw dan iya. Alif pasangannya fathah, ya pasangannya kasroh, dan waw pasangannya dhamma. Kalau kita paham itu, karena inti dari mat di situ. Oke, baik. Ini histori makhraj maksudnya adalah yang sering saya dengar bacaan huruf yang sering ketukar-tukar. Ada k dengan ku. Ketika dia fathah tidak masalah. Tetapi bermasalah ketika dia itu menjadi tanda bacanya menjadi berbeda. Kasroh semuanya. K dengan ki itu tergantung dari kitanya itu kolkolahnya, holaknya. Ko ki ku, coba bapak dan ibu. Ko ki ku, ko ki ku, ya itu yang sering itu. Terus kemudian ada lo, da dengan lo itu hampir mirip, posisi lidah itu sama sebenarnya. Kalau kita rasakan, yang tidak ada titiknya da, bisa. Tetapi ketika ada titiknya, itu banyak yang bermasalah. La, hadza min fadli rabbi. La, hadza, la. Terus kemudian lo, ini yang sering nih. Minaz zalimin. Wah, itu yang sering kita dengar. Bagaimana yang benar? Minaz zalimin. Hampir sama dengan da yang ada titiknya. Hampir sama dengan ini. Tapi bedanya posisi lidah sama, tetapi beda di kisaran mulut. Agak manyun sedikit, maaf. Lo. Tetapi kalau la. Kalau lo. Za, selanjutnya adalah za. Za ini, za dengan ja yang mirip. Banyak yang bapak saya dengar dan saya perhatikan tuh. Za dengan ja. Ya zal za itu kan da yang ada titiknya. Ya zal jala ja. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Coba bapak dan ibu kita sama-sama. Ya zal jalali wal ikram. Ja yang ada di sini nih. Ja itu pas banget ja. Ibarat kata jelas gitu janya. Ja. Tapi kalau ro yang ada titiknya, za, jelas itu, za, za. Ada yang ketukar juga da yang ada titiknya. Za dengan da yang ada titiknya. Ini nih. Ini dengan ini nih. Hampir ketukar-tukar nih. Za, za. Yang da tidak ada titiknya itu praktis itu z-nya hilang, halus. La, hadza. Kalau masih haza ada z-nya kan sedikit, agak susah ya Bu ya. Ya begitulah seninya membaca Al-Quran seperti itu. Ya. Terus kemudian ada do. Waladdallin. Do. Ya. Do, posisi lidahnya ada di langit-langit tetapi lidah kita mulut kita itu agak ke depan, agak taumayun. Waladdallin. Dan
maaf Bapak dan Ibu, do itu bukan kategori dari huruf qalqalah. Jadi ketika dia sukun mati tidak boleh dipantulkan. Ya, tidak boleh dipantul. Ya. Baik, kita lanjut. Coba kita langsung ke mungkin ada beberapa ayat. Oke. Baik. Ini surat Al-Ahzab, kita mulai baca. Kita mulai bersama-sama, kita sama-sama saja ya Bapak dan Ibu, dan yang di tempat masing-masing yang di Jimit kita langsung sama-sama. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Munafiqin ya. Innallaha kana aliman hakiman. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kita satu ayat lagi. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allah itu, Allah, bukan za. Kalau ada yang baca Shadaqallahul azim kurang pas. Baik Bapak dan Ibu, sedikit tetapi insya Allah berkah ya. Kita kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ziyadah ilmu, tambahan ilmu dari Pak Kholis. Sedikit, singkat, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Karena tadi sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalam kategori khairukum tadi. Sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita kepada acara inti, yaitu kajian Islam kontemporer spesial Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah, yang insya Allah sekali lagi sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustad Afif Najih Anis MA, yang insya Allah beliau akan menguraikan hikmah-hikmah juga teladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir ke tengah-tengah kita, bahkan kepada seluruh umat, seluruh alam ini sebagai rahmatan lil alamin. Juga kami mohon Ustadz di akhir kajian nanti mendoakan kami semua, Yayasan Dian Didaktika, juga untuk umumnya negara kita Indonesia, agar terbebas dari segala macam bencana dan juga virus corona saat ini, yang mudah-mudahan segera hilang dari negeri kita. Hadirin, mari kita simak kajian Islam kontemporer yang akan disampaikan oleh Ustadz Afif Najih Anis MA. Kepada beliau kami persilahkan.
wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Yang mulia Ibunda Nunuk, Bu In, Bu Hen, Pak Hen, dan penerusnya Mas Didik, Mas Yuri, mudah-mudahan dianugerahi istiqomah sampai akhir. Demikian juga Pak Imam, Pak Sahudin, semua jajaran direktur dan kepala unit, mudah-mudahan dianugerahi istiqomah untuk mengemban amanat kependidikan di Dian di TK ini, dan terutama Dewan Guru baik yang hadir di ruangan ini maupun di kelas via Zoom. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, hidup bahagia, damai, sejahtera, dan insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih sesuai dengan harapan kita, mampu meneladani Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, topiknya memang pendek. Rasulullah hadir sebagai rahmatan lil alamin. Hari ini Dian Didaktika bersama kita semuanya memperingati Maulid Nabi. Orang sering mengucapkan ada yang maulid, ada yang maulud, ada yang muludan. Apa bedanya? Maulid adalah hari kelahiran Muhammad Rasulullah. Artinya, siapa yang ingkar terhadap maulid Nabi, dia keluar dari Islam. Kalau maulud Nabi, maulud itu jabang bayi yang lahir. Kalau muludan, itu karena setiap Rabiul Awal, alam semesta ini ternyata hampir semua macam buah-buahan itu berbuah. Sehingga mulut kita bisa menikmati, mengunyah buah-buahan itu. Maka orang-orang kampung menjadi muludan. Itulah bedanya antara maulid, maulud, dan muludan. Berbicara masalah maulid Nabi, kita sudah diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran. Yang saat ini Dian Didaktika memperingatinya. Kalau nggak salah dalam surat Ibrahim, teman-teman yang hafal Al-Quran, tolong nanti benarkan kalau memang ada kesalahan. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, kata Allah. Pada saat peristiwa Musa di surat Ibrahim itu, Allah mengatakan, tolong ingat-ingat di hari-hari yang Allah memberikan momen-momen yang kau harus kaji di dalamnya. Ini memberikan gambaran bahwa memperingati Maulid Nabi adalah sudah diinformasikan oleh Allah. Kita ingat kembali Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail
selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatillah. Dan selanjutnya itu menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim mengharapkan ada keturunannya yang menjadi rasul yang akan meneruskan dan meramaikan tentang ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam kenyataan real, satu-satunya nabi yang lahir dekat Ka'bah hanya Rasulullah Muhammad. Bagi bapak dan ibu yang pernah umroh dan haji masih bisa melihat. Walaupun sekarang agak tertutup karena ketutupan hotel yang sedang diperbaiki itu, tapi masih ada. Dulu rumah Nabi itu yang ditempati dengan Khadijah buat madrasah Al-Banat lil Quran. Saya dulu masih sempat sering masuk ke rumah Rasulullah yang ditempati bersama Ibunda Khadijah. Sekarang sudah menjadi hamparan halaman Masjidil Haram dari arah Mas'a. Kemudian yang terjadi, kelahiran Nabi itu memang skenario Allah. Saya ingin menyampaikan sedikit catatan kecil, karena teman-teman tentunya sudah banyak membaca Sirah Nabawiyah atau sejarah tentang Nabi. Ayahnya Nabi bernama Abdullah, satu-satunya yang berbeda namanya dari saudara yang lain. Jadi putranya Abdul Muthalib itu yang wanita 6, yang laki-laki 10. Yang terjadi adalah, contohnya Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza, hambanya berhala. Kemudian ada lagi Abdul Manaf. Manaf itu juga nama berhala. Tapi ayah Nabi namanya Abdullah. Nabi pernah bilang, aku adalah anak laki-laki dari 2 laki-laki yang disembelih. Apa yang dimaksud Nabi seperti itu? Jadi pada saat Abdul Muthalib mau punya anak Abdullah ini, pernah bernazar di antara Hajar Aswad dan Hubal. Hubal itu berhala. Letaknya persisnya itu antara sumur Zam-Zam, Hubal, kemudian Hajar Aswad. Abdul Muthalib nazar, kalau aku punya anak ke-10 laki-laki, akan aku korbankan 1 untuk lebih dekat dengan Allah. Ternyata lahirlah diberi nama Abdullah. Abdullah ini wajahnya paling cakep di antara semua anak-anak Abdul Muthalib. Semua anak Abdul Muthalib iri, sama dengan keiri hatiannya saudara Yusuf karena Yakub begitu sayang kepada Yusuf sampai terjadi itu. Karena Abdullah sudah lahir dan sudah mulai masuk remaja, ternyata Abdul Muthalib mimpi, nadarmu belum kamu laksanakan.
Maka dikumpulkanlah semua anaknya. Semua anak berdoa mudah-mudahan jatuh kepada Abdullah. Jadi sudah mulai ada keiri hatian karena rupanya berbeda dengan yang lain. Benar, waktu Qur'ah undian itu ternyata yang harus disembelih dari 10 anak laki-laki ini adalah Abdullah. Sampai 3 kali terus jatuh kepada Abdullah. Semua keluarganya mengatakan, Abdul Muthalib janganlah sampai mengorbankan Abdullah. Kalau ini terjadi, nanti jangan-jangan orang mudah ambil kesimpulan ingin mendekat dengan Allah kemudian menyembelih anak kandungnya sendiri. Iya, tapi ini nazar saya. Ternyata ada yang menunjukkan di Madinah itu ada wanita yang terkenal mampu untuk memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah karena banyaknya jin-jin yang dipelihara. Zaman itu Loh Mahfud belum tertutup. Tertutupnya adalah setelah kelahiran Rasulullah. Yang terjadi apa? Begitu ke Madinah, benar adanya. Ibu yang ditemui ini mengatakan, kalau engkau tidak ingin menyembelih Abdullah, cari alternatif untuk undian lagi dengan onta. Siapkanlah 10 onta, nanti undi. Begitu diundi antara onta dan Abdullah, masih Abdullah lagi. Kata ibu yang di Madinah tadi, terus sampai 10 sampai jumlahnya 100. Jadi diatnya untuk tidak menyembelih Abdullah ternyata sampai 100 onta. Itulah apa yang dikatakan Nabiullah Muhammad, aku anak laki-laki dari 2 laki-laki yang disembelih. Karena Ismail juga mau disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, sementara Abdullah mau disembelih oleh Abdul Muthalib. Sudah. Sekarang Abdullah sudah mulai masa untuk membangun rumah tangga. Ketemulah dengan wanita yang paling cantik di Makkah. Kita kenal semuanya adalah namanya Aminah. Pulang dari ngelamar Aminah, ternyata Abdul Muthalib mengumpulkan semua anak-anaknya. Anak-anakku kumpul semuanya, yang laki dan perempuan. Bapak juga mau nikah lagi. Hah? Kagetlah semua anak-anaknya. Kenapa Bapak? Ibu-ibumu, karena istrinya dulu enggak satu, udah meninggal semuanya. Di sini enggak ada anak kecil lagi. Tolong carikan saya calon istriku. Cantik, putih, tinggi, rambut ikal, dan pinter. Ya, persyaratannya berat sekali ayah, kata anak-anaknya. Menantu-menantunya aja nggak seperti itu ketatnya. Tolong carikan. Dicari sebulan nggak dapat. Tinggi, putih, cantik, rambutnya ikal, pinter, dan matanya tajam. Akhirnya anaknya kumpul. Ya, kenapa sih ayah masih ingin nikah lagi dan persyaratannya sangat ketat? Apa jawab Abdul Muthalib? Aku khawatir kalau nanti Abdullah dengan Aminah punya anak, siapa yang nemani anaknya Aminah? Coba. Semua anaknya enggak terbayangkan.
kalau ternyata jawaban ayahnya adalah itu. Akhirnya walaupun dengan waktu lama, dapatlah wanita yang memenuhi persyaratan tadi. Namanya Hala. Hala. Yang terjadi apa? Abdullah nikah dengan Aminah, Abdul Muthalib kawin dengan Hala. Aminah melahirkan Muhammad, Hala melahirkan yang namanya Hamzah. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau lihat The Message, Hamzah itu Antonio Quinn, besar, tinggi, gagah, dan cakep. Karena ibunya itu. Ternyata dalam kehidupan, ibulah menentukan segala-galanya. Madrasah pertama juga ibu, akhlak yang diikuti oleh anak-anaknya juga ibu. Doa ibulah yang mampu menjadikan anaknya bahagia. Dimulai dari sini. Benar, Muhammad lahir, Hamzah lahir. Orang nggak pernah membayangkan semuanya. Kebiasaan bahwa anak lahir kemudian dicariin ibu susu adalah kebiasaan zaman itu, laki maupun perempuan. Akhir cerita, setelah 3 hari 3 malam, Ibu Aminah menyerahkan Muhammad kecil kepada Suwaibah. Ibunya Hamzah menyerahkan Hamzah juga kepada Suwaibah. Sebelum itu terjadi, Bapak Ibu yang sering membaca sirah, saat Nabi lahir menjelang subuh, Makkah yang penuh dengan gunung itu ternyata goncang gempa. Parit Samawah, bagi ibu yang pernah umrah atau haji, itu ada semacam tanah yang rendah antara Mina dengan Arafah, kering kerontang itu keluar air saat Muhammad terlahir. Gereja-gereja seluruh dunia melesak ke dalam tanah. Istana Kisra di Iran yang dibangun oleh Raja Anushirwan retak, 14 tiangnya roboh. Api Majusi yang sudah 1000 tahun menyala nggak pernah padam. Dan pepohonan yang berbuah semua menjadi masak. Ternyata dalam penelitian ahli agro sedunia, setiap Rabiul Awal hampir semua buah Bapak Ibu bisa cek di All Fresh, hampir semua macam buah ada. Itu maka orang bilang mulutan tadi itu karena banyak punyahan macam-macam buah. Sudah. Saat lahirnya Muhammad, diinformasikan oleh Suwaibah kepada kakeknya Abdul Muthalib dan langsung diambil, dibawa masuk Ka'bah. Ka'bah pada saat itu pintunya bukan satu seperti sekarang dan tinggi itu, tapi pintunya rendah dan 2, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Kalau kita lihat tempat lahirnya Muhammad itu ada di tempat sekarang itu, di maktabah itu, dan kemudian diambil oleh Abdul Muthalib, dibawa masuk ke Ka'bah, dan rumahnya Abu Lahab yang punya budak yang bernama Suwaibah itu sekarang dipakai sebelah belakang Hotel Pullman
yang ada jam di atasnya itu. Saya pernah merasakan kemarin dulu karena kebetulan di lantai 68. Jadi lihat, oh ini rumahnya Abu Lahab ke Ka'bah itu. Yang terjadi apa? Suwaibah juga menyampaikan ke Abu Lahab bahwa Aminah melahirkan anak. Langsung lari. Begitu lari ketemu ayahnya. Tanya, siapa namanya ayah? Kepada Abu Thalib, Muhammad. Loh, kenapa pakai Muhammad? Apa itu? Dijawab oleh kakeknya Abdul Muthalib, mudah-mudahan dimuliakan oleh ahli bumi, juga dimuliakan oleh ahli langit. Diam. Langsung saat itu juga Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ini berarti baru lahir saja sudah memberikan rahmat dan nikmat kepada yang lain. Jadi tadi rahmatan lil alamin itu adalah baru lahir. Sudah dititipkan kepada Suwaibah, budak yang sekarang sudah merdeka itu, kedua-duanya Muhammad dan Hamzah. Setelah anak ini ditungguin dan dirawat oleh Suwaibah karena nggak mendapatkan minuman ASI, nangis. Suwaibah sudah agak tua. Dia ribut tapi nggak berani langsung matur kepada Aminah dan ibunya Hamzah, apalagi Abdul Muthalib. Yang terjadi apa? Maaf, payudaranya Suwaibah berisi dengan ASI lagi. Yang nangis menjerit saat itu, kata Sirah Nabawiyah, adalah Muhammad. Begitu diberikan ASI oleh ibu Suwaibah dari dirinya sendiri, kelihatannya masih kekurangan. Dipindahlah oleh ibu Suwaibah, maaf, ke payudara kiri. Ternyata nggak mau mengisap. Sudah sekarang agak tenang, Muhammad ditidurkan ganti Hamzah. Hamzah dikasih yang kanan, nggak mau. Jadi Hamzah lah yang meminum ASI yang kiri. Subhanallah. Akhirnya ketemulah dengan Halimatus Sa'diyah dan selanjutnya itu banyak diceritakan oleh Bapak Ibu guru sendiri yang sering mengajarkan tentang Sirah Nabawiyah. Kemudian saat itulah orang-orang mulai resah, ada apa gerangan sampai kejadian Mekah segala goncang ini. Dan itu sudah diinformasikan jauh-jauh sebelumnya, antara lain oleh Nabi Isa sendiri dalam Al-Quran. Wa mubasyiram birasuli ya'ti min ba'dismu Ahmad. Akan datang setelah aku Nabi namanya Ahmad. Ayat itu tidak mengatakan Muhammad. Apa sama? Kalau orang bilang Hamid, itu orang itu baik sekali tapi untuk dirinya dengan Allah. Kalau orang itu dikatakan Ahmad, itu berarti dia baik sekali kepada Allah, hubungannya juga kepada manusia. Kalau Muhammad, komunikasi kepada Allah sangat baik, kepada manusia juga demikian, kepada hewan dan semua alam. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah Muhammad. Di Al-Quran Nabi Isa mengatakan Ahmad itu adalah pada Allah dan manusia. Benar adanya. Dah.
Sekarang Muhammad lahir. Muhammad sudah mulai remaja, dan kita saat ini memperingati kelahirannya Muhammad Rasulullah. Ada juga yang nggak mau memperingati Maulid Nabi. Sekarang saya kasih catatan kecil aja. Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan, siapa yang memuliakan Maulid Nabi sampai dia mengeluarkan uang 1 dirham, maka dia akan masuk surga bersama beliau. Itu komentar Abu Bakar, yang notabene adalah dijamin masuk surga. Sekarang kita lihat komentarnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa yang memuliakan Maulid Nabi, maka dia adalah menghidupkan syiar Islam. Komentar Ali bin Abi Thalib yang juga ahli surga, siapa yang memuliakan Maulid Nabi, dia tidak akan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan beriman. Kemudian ada yang di luar sahabat, yaitu Hasan al-Basri. Bapak Ibu mungkin masih ingat siapa Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah anak angkatnya keluarga Rasulullah. Tepatnya saat Rasul meninggal sudah 9 tahun, Ummu Salamah mengangkat anak ini yang bernama Hasan, yang kemudian dia dalam umur baru sekitar 9 tahunan, di samping hafal Al-Quran, dia sudah ketemu dengan guru-gurunya yang juga sahabat sekitar 100 lebih. Akhirnya matur kepada ibunya, "Ibu, aku sudah kehabisan guru, boleh nggak aku berguru ke Irak?" "Silahkan, Ibu biayain." Berangkatlah dia ke Irak dan kemudian dia belajar di Basrah, Irak. Di sana dia memperdalam keilmuan, kemudian kita kenal dengan Hasan al-Basri, yang alim, yang banyak karomahnya itu. Dia mengatakan, andaikan saya punya emas seberat gunung Uhud, akan aku gunakan untuk memperingati Maulid Nabi. Jadi Dian Didaktika adalah termasuk komentarnya Abu Bakar, Umar, Ali, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak termasuk orang yang tidak mau memperingati Maulid Nabi, insya Allah. Mulai besar-besaran Maulid Nabi itu diadakan adalah kata Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Hafidh di sini bukan hanya sekedar hafal Quran, dia juga hafal sekitar 300.000 hadis. Dalam tulisannya dia mengatakan bahwa yang mulai mengadakan peringatan Maulid Nabi besar-besaran adalah Al-Mudhaffar Abu Sa'ad pada tahun 630 Hijriah. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita termasuk diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperingati Maulid Nabi. Judulnya ini Rahmatan lil Alamin.
Setelah Muhammad jadi nabi, ada orang datang ke Masjid Nabawi waktu itu. Namanya Thauban. Kurus, kering, pucat. Nabi langsung negur, "Kamu sakit apa? Kok sampai segitunya badanmu?" "Nabi, aku nggak sakit. Sudah bertahun-tahun aku merindukan ingin ketemu denganmu." "Oh iya, iya Nabi. Aku berupaya bagaimana sebelum aku meninggal bisa ketemu denganmu. Aku khawatir kalau ternyata nanti aku masuk surga, surganya lain dengan surga yang engkau tempati Nabi. Apalagi aku masuk neraka. Oleh karena itu saya berjanji pada diriku sendiri, walaupun enggak enak makan dan enggak enak tidur, saya harus ketemu dengan Muhammad Rasulullah sebelum meninggal. Sekarang alhamdulillah ketemu." Apa jawab Nabi? "Kerinduanmu, kamu akan menempati surga yang sama dengan aku." Coba, rahmatan lil alamin. Orang Badui yang jauh non di sana, nggak punya apa-apa, jalan kaki sampai ketemu Nabi. Sampai Nabi kasih komentar, "Kamu sakit apa?" Kemudian bagaimana Nabi dengan anak-anak kecil? Nabi sering gendong cucunya Hasan maupun Husain, diangkat, kemudian ditekap, dicium, diangkat, ditekap, dicium. Ternyata ada sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Nabi ngapain anak kecil gitu dicium-ciumin? "Aku punya anak 10, satu pun belum pernah ada yang saya cium." Nabi diem. Kemudian Nabi bilang, "Man la yarham la yurham." Kalau engkau enggak sayang sama anak-anak kecil atau anak-anakmu, enggak usah kecewa kalau engkau enggak disayang oleh anak-anakmu. Coba, apa yang dilakukan Nabi dengan anak-anak kecil? Sekarang kita lihat dalam sejarah Nabi, karena waktunya dengan judulnya itu cukup luas, saya kasih catatan kecil aja. Bagaimana Nabi menyelesaikan masalah-masalah dengan sahabatnya. Suatu saat Abdullah ibn Mas'ud, kita ketahui bahwa Abdullah ibn Mas'ud adalah kepala rumah tangga Rasulullah. Dia punya tamu sebanyak 3. Apa yang terjadi? "Ada apa kawan? Kok ke saya bukan ke Nabi?" "Enggak, kamu kan setiap hari bersama Nabi. Tolong koreksi apa yang saya lakukan ini, baik atau tidak." "Ya, tolong sampaikan, silakan." "Aku adalah setiap hari baca Quran, siang malam, jarang tidur, makan pun gak terkontrol dengan baik, dan gak tertarik untuk berkeluarga. Karena saya khawatir berkeluarga itu mengganggu saya melakukan hafalan Quran siang dan malam itu." "Oh ya, bagus. Anda yang kedua apa?" "Saya ibadah siang malam. Di samping yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, kulakukan semuanya. Saya juga jarang tidur malam."
Saya khawatir kalau saya berkeluarga ganggu ibadahku. Anda yang ketiga, aku melakukan puasa setiap hari, puasa sunnah. Terus menerus, kalau malam saya nggak tidur, saya isi dengan ibadah dan baca Quran. Aku sengaja memang tidak berkeluarga. Kalau berkeluarga nanti mengganggu ibadahku. Ibnu Mas'ud, tolong koreksi dari perbuatan kami bertiga ini mana yang terbaik. Wah, sulit juga yang ngoreksi 3 orang yang ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli puasa. Gimana kalau besok kita matur Rasul? Setuju? Orang melakukan amalan yang begitu bagus dan semua merasa dia terbaik di antara yang ada, Abdullah bin Mas'ud gak bisa ngoreksi. Diajak kepada Rasulullah. Cerita Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasul mendengar dan senyum. Rasul menjawab, Inni atqakum, dari kalian bertiga aku paling bertakwa. Asumu wa uftir, aku rajin puasa sunat, tapi aku juga rajin tidak puasa sunat. Aqumu wa anam, aku tidur nyenyak, tapi aku juga rajin salat malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga berkeluarga. Hadhihi sunnati, itu adalah cara hidup saya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau dia tidak mengikuti cara hidup saya, dia bukan pengikutku yang baik. KO dia ketiga-tiganya. Kapan kita baca Quran? Kapan kita beribadah? Sholat dan lain sebagainya, dan kapan kita berpuasa, dan kapan kita berbahagia bersama keluarga. Indah sekali jawaban Nabi, benar-benar rahmatan lil alamin, menyelesaikan, tidak menyinggung satu dengan yang lain, tapi bisa kita teladani dengan sebaik-baiknya. Kasus kedua, Imam Tirmidzi menceritakan kasusnya adalah kasus Salman dengan Abu Darda. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar, tapi saya ulangi kembali supaya ingat kembali. Salman dengan Abu Darda dekat sekali. Demikian juga antar keluarga. Suatu saat Salman bertamu ke rumahnya Abu Darda. Ingin ketemu Abu Darda. Yang ditemui Ibu Darda. Abu Darda lagi keluar setelah zuhur. Salman ini jeli orangnya. Ibu sudah tahu bagaimana pribadi Salman. Langsung tanya, Bu Darda, ada apa dengan Anda? Biasanya rapi, bersih, pakaian juga begitu bagus. Kok sekarang acak-acakan, pakai daster yang nggak benar, wajahnya juga layu. Ada apa? Apa kata Bu Darda? Salman, engkau belum tahu ya, Abu Darda sekarang nggak sama dengan kemarin. Maksudnya, Abu Darda sekarang kalau siang puasa terus, kalau malam baca Al-Quran dan sholat terus. Kamar saya tidak pernah dimasuki oleh Abu Darda. Hah? Itu yang dilakukan oleh Abu Darda? Iya. Kenapa memang? Baik,
izinkan aku akan bermalam di sini. Diizinkan oleh Abu Darda. Begitu Abu Darda datang, ini masih asar, dihidangkan makanan dan minuman. Salman, silahkan dimakan dan diminum. Apa jawab Salman? Aku nggak akan minum dan nggak akan makan sebelum engkau makan dan minum lebih dulu. Menghormati tamu wajib, puasa sunnah, namanya juga sunnah. Dulu kan yang wajib atau sunnah? Baik, diminum, makan, kemudian Salman minum dan makan. Malam, ngobrol ke sana ke sini, kata Abu Darda, silahkan tidur. Itu kamar yang bisa ditempati untuk istirahat malam. Apa jawab Salman? Saya nggak akan masuk ke kamar yang akan saya tempati untuk istirahat sebelum engkau masuk ke kamar istrimu. Menghormati tamu wajib. Kalau engkau ingin aku tidur di kamar itu, baik, masuklah dia ke kamar istrinya. Dan Salman masuk ke tempat kamar yang disiapinnya. Malam-malam ternyata bangunnya duluan Salman. Dia ngetuk pintu Abu Darda. Kawan, ayo kita sholat malam. Setelah subuh, matur kepada Rasulullah Salman. Rasul, Abu Darda sekarang itu begini. Apa jawab Rasul? Sodako Salman. Yang benar adalah Salman. Wa'lam anna libadanika alaika haqqa. Ketahuilah, badanmu punya hak yang kamu harus penuhinya. Kapan kamu tidur, kapan kamu makan, kapan kamu istirahat. Wa anna li ahlika haqqa. Keluargamu juga punya hak. Kapan kamu harus bertemu istri, kapan kamu harus menggembirakan istrimu. Wa anna li rabbika alaika haqqa. Tuhanmu juga punya hak yang kamu harus penuhi. Kapan kamu harus beribadah. Sum wa uftir, kum wa nam. Puasalah. Kalau memang enggak puasalah. Rajinlah bangun malam, tapi juga tidur nyenyaklah di waktu tidur. Indah sekali jawaban Rasulullah. Benar-benar rahmatan lil alamin. Sekarang kita lihat bagaimana perilaku Rasul pada saat menghadapi orang yang membutuhkan. Umar bin Khattab melihat ada seorang peminta-minta. Setiap hari minta sesuatu pada Rasul, dikasih. Besok lagi minta lagi, dikasih. Sampai 4 kali. 4 kali Umar ada di situ dan Rasul mengatakan, aku sudah enggak punya sesuatu yang akan kuberikan kepadamu. Kawan, tolong mintalah kepada orang yang punya yang kamu butuhkan. Bilang, saya yang akan menanggung nanti mengembalikan apa yang kamu minta pada saatnya nanti. Umar marah. Jadi orang jangan peminta-minta teruslah. Kata Nabi, stop. Dia memang butuh sesuatu. Kemudian ada orang sahabat Ansor mendekat. Iya Rasul, saya juga niru Rasul, kalau ada sesuatu di rumah, ada orang minta, saya kasihkan juga. Itu dia yang harus dilakukan. Umar, jadi orang Ansor ini benar. Begitu indah menghadapi orang miskin. Kasus kedua,
Saat Nabi setelah subuh duduk-duduk di Masjid Nabawi, ada Pak Tua Badui dari non jauh dari sana datang. Nabi memperhatikan pakaiannya compang-camping dan robek-robek. Pak Tua, apa kabar? Baik Rasul. Gimana kabarnya? Aku udah 3 hari nggak makan Rasul. Aku butuh makan. Pakaianmu sudah compang-camping sehingga aku sholat itu nggak sempurna. Rasul diem. Pak Tua, maaf, di rumah juga kebetulan lagi nggak masak, jadi nggak mungkin memberikan makanan. Gimana saya tunjukkan ke tempat, menunjukkan kebaikan itu mendapatkan juga kebaikan kalau berhasil. Ya Rasul, Bilal, tolong antarin Pak Tua ini ke Fatimah. Sudah, rumahnya nggak jauh dari sini. Sekarang menjadi hotel apa itu? Ada rumahnya Fatimah itu kalau di Madinah itu. Kesana, temui Fatimah. Assalamualaikum, Ahlul Bait. Assalamualaikum putri Rasul. Assalamualaikum yang sering malaikat ke sini. Siapa ini? Keluar Fatimah. Iya Pak Tua. Aku ke sini disuruh ayahmu, Muhammad Rasulullah. Aku butuh makan dan aku juga butuh pakaian yang layak untuk sholat. Fatimah makin bingung, dalam keadaan berpuasa, nggak ada masakan apa-apa, muter, apa yang bisa saya kasihkan? Akhirnya diambilkanlah kulit domba yang bagus itu, yang biasanya untuk tidurnya Hasan dan Husin, diambil. Ini Pak Tua, mungkin manfaat. Diem Pak Tua. Fatimah, aku butuh makan dan pakaian, bukan ini. Gimana saya bisa makan dari kulit domba walaupun ini bagus? Pak Tua ini diem, kemudian kulit domba kembali tempatnya. Fatimah kesana kemari. Aku nggak ada apa-apa. Terakhir dia lihat, ternyata dia pakai kalung. Kalung mutiara yang bagus itu. Ini kalung. Maaf. Ini kalung hadiah ulang tahunnya Fatimah dari bibinya bernama Fatimah binti Hamzah. Kalung mutiara yang disenangi ini. Ditarik, ini Pak Tua. Senyum Pak Tua. Dibawa kembali ke Rasulullah di Masjid Nabawi. Dikasih apa oleh Fatimah Pak Tua? Dikasih ini Rasul, paket Rasul. Kalung itu adalah kalung yang paling disayang. Dan itu hadiah ulang tahunnya diberikan oleh bibinya bernama Fatimah binti Hamzah. Apa yang terjadi? Rasul nangis sampai air matanya menetes ke pipi. Fatimah, memang ayahnya juga Rasul, ibunya juga Khadijah, suaminya Ali, anaknya keduanya adalah pemimpin pemuda di surga nanti. Mulia sekali dia. Tapi nangis. Ammar bin Yasir langsung angkat tangan. Rasul, maaf, bolehkah kalung yang di tangan Pak Tua itu saya beli? Silakan Ammar, karena sekarang menjadi hak milik Pak Tua, sudah diberikan oleh Fatimah. Pak Tua, berapa engkau memberikan harga kalung itu?
yang bisa saya belikan roti, daging untuk makan sekarang, pakaianku sekarang, dan 1 dinar untuk bekal pulang. Kata Ammar, gimana kalau saya beli seharga 20 dinar 100 dirham? Engkau ikut aku ke rumah, engkau makan roti dan daging di rumah, engkau akan saya kasih pakaian, dan engkau akan kuberi onta untuk pulang ke kampungmu. Baik, Ammar. Diajak pulang. Kembalilah Pak tua itu ke masjid, dan dia senyum. Aku bukan lagi orang miskin Rasul, seakan-akan aku menjadi kaya. Kuharapkan 1 dinar, ternyata 20 dinar. Dan aku sudah punya onta, aku sudah kenyang, dan ini pakaianku bagus. Dikasih Ammar. Pak tua masih di situ dengan beberapa sahabat. Ternyata Saham ini adalah nama budaknya Ammar bin Yasir. Datang membawa bungkusan kertas. Ternyata kalung yang dibeli oleh Ammar tadi dibungkus oleh Ammar dan disemprot dengan parfum, wewangian, kemudian dibungkus. Dan setelah itu di luarnya dibungkus lagi dengan kertas. Saham, tolong ini berikan Rasul, dan kamu, budakku juga saya berikan kepada Rasul. Dibuka oleh Rasul. Rasul mengusap air matanya di pipinya. Subhanallah. Ternyata isinya adalah kalung yang diberi oleh Ammar tadi. Saham, kata Rasul, tolong bawa berikan kepada Fatimah, dan kamu yang sekarang menjadi milikku juga saya berikan kepada Fatimah. Ngetuk rumah Fatimah, dan dibuka oleh Fatimah, ternyata kalung yang tadi dikasihkan Pak tua. Bu Fatimah, saya juga budak yang dari Ammar bin Yasir diberikan kepada Nabi, dan Nabi sekarang dikasihkan kepadamu. Saham, detik ini engkau merdeka. Ketawa dia. Ketawanya kelamaan sampai ditegur oleh Fatimah. Kenapa kamu ketawa begitu rupa? Iya, saya enggak pernah terpikir. Ternyata kalungnya Fatimah mampu mengenyangkan orang yang kelaparan, mampu memberikan pakaian compang-camping, mampu memberikan onta untuk pulang, dan sekaligus mampu memerdekakan budak yang bernama Saham ini. Jangan tegur dong Bu Fatimah saya senang sekali. Kok bisa seuntai kalung begitu rupa? Itulah yang terjadi. Jadi kembali apa yang kita katakan tadi itu, bahwa Hamzah dan Rasulullah Muhammad itu adalah pernah mimik dengan Thuwaibah 3 hari, dikuatkan oleh Ibnu Abbas yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Bintu Hamzah bintu akhi firalla'ah, anak perempuannya Hamzah adalah anak-anak dari saudaraku sesusuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu pesan Rasul yang hendaknya kita miliki bersama. Rasul ingin keluarga itu bahagia. Rasul juga ingin kita semua membahagiakan orang lain.
Rasul menyampaikan kepada sahabat, Imam Tirmidzi bercerita, mau nggak kalian saya berikan resep untuk membangun rumah tangga yang bahagia? Ternyata apa? Pendekatan pendidikan Rasulullah. Mau Rasul, sekaligus kalian akan terhindar dari jilatan api neraka, neraka dunia maupun neraka akhirat. Baik Rasul. Apa kata Rasul? Tolong upayakan kalian memiliki watak dan sifat hayyinun, teduh, menyenangkan, sejuk pembawaannya. Kedua, layyinun, lembut tutur kata dan perbuatannya. Itu maka Rasul pernah sekali marah gara-gara ada orang yang tutur katanya membuat orang lain merah telinganya. Dengan sabdanya, amsik alaika lisanak, tolong kontrol ucapanmu. Yang ketiga, qorib, akrab, ramah, menyenangkan. Yang keempat, wasahlun, memberikan kemudahan kepada orang yang punya persoalan. Pendekatan pendidikan ini adalah hendaknya kita terapkan juga untuk pendidikan kita di Dian Didaktika. Hadapilah siswa-siswa ini dengan hayyinun, dengan kesejukan, keteduhan, dengan layyinun, lembut tutur kata dan perilakunya, qorib, dekat, menyenangkan dan menggembirakan, wasahlun, jangan dipersulit persoalan anak-anak. Jangan sampai ikut rumus di luar, kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Apa yang terjadi dengan resep ini? Rasulullah di Makkah punya umat yang bisa menulis baru 17 orang. Tapi setelah masuk Madinah, Rasul sudah mampu menjadikan 1000 sahabat pandai menulis dan membaca. Apa dengan pendekatan pendidikan seperti ini? Bilal bin Rabah, budak miskin menjadi jenderal. Zaid bin Harisah, budak miskin menjadi cendekiawan. Abu Hurairah, sahabat nomor 2, penghafalannya sangat kuat. Andaikan mendengar Rasul menyampaikan 30 ayat atau 30 hadis, satu pun diulangi nggak ada yang salah. Dan yang nomor 1 adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga andaikan mendengar 30 ayat, sekali mendengar dan 30 hadis, dia ulang kembali, satu huruf pun nggak ada yang kurang. Dia adalah memiliki wanita. Itulah ternyata kaum ibu, peranan dalam pendidikan keluarga sangat menentukan, mulai bagaimana tadi Abdul Muthalib memilih yang menjadi ibunya Hamzah, sampai dengan bagaimana Aisyah dididik dengan model resep dari Rasulullah, mampu menjadi orang yang Allah enggak menciptakan kekuatan hafalnya seperti beliau Aisyah. Terakhir sebagai penutup, Rasul menyampaikan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling mulia dan baik nanti hari kiamat bersamaku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Sudahlah kita banyak bersalawat, enggak usah dijawab, kita sendiri yang mengetahui tentang kita. Mudah-mudahan
catatan kecil ini ada manfaatnya. Atas khilafan mohon dimaafkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mohon keikhlasan baca Fatihah dari keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita dalam waktu singkat ini. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Paling tidak yang kita kenang yang sudah agak lama adalah almarhum Pak Abdullah. Kedua adalah Abuya Adam Arsyad. Ketiga adalah Abuya Sulastomo. Dan keempat adalah Pak Budianto. Mudah-mudahan beliau-beliau ditempatkan di tempat yang menyenangkannya di sisi Allah. Amalan-amalannya diterima oleh Allah. Khilaf dan dosanya diampuni oleh Allah. Ala hadhin niyah Rabbana taqabbal minna bisyril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tolong ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat saja yang Kau anugerahkan kepada kami dan kepada kami ya Allah. Terus tambahkan ya Allah kepada kami dan kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, keluarga kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa zayyinna bil hilmi. Ya Allah, perhiasilah kehidupan kami dan keluarga kami dengan kesantunan. Wa akrimna bittaqwa. Muliakan kami dengan keluarga kami ya Allah karena ketakwaannya. Wa jamilna bil afiyah. Perindahlah ya Allah kehidupan kami dengan kesehatan yang prima. Allahumma ib'at annal bala'a wal maradha wal corona wa abdilhu bisihhati wal afiyah. Ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami dari mara bahaya, sakit dan penderitaan, juga dari virus corona ya Allah. Allahumma anzil shifa'uka wa la tanzilhu illa anta. Ya Allah, tolong turunkan penangkal dan penyembuhnya ya Allah. Enggak ada yang mampu menurunkan penangkalnya kecuali Engkau. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penyerahan cindera mata yang akan disampaikan oleh Ibu Nunu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berpuluh tahun kita baru ketemu. Semoga Allah mengampuni semua
kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Afif. Ini adalah sahabat kami yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kajian Islam kontemporer spesial Maulid Nabi Muhammad SAW yang diuraikan begitu runut dengan kisah-kisah yang begitu indah bagaimana Rasul hadir sebagai rahmatan lil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa dikau di sini. Cinta ikhlasmu cahaya suara, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, berapa jarak darimu ya Rasul, serasa kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa dikau di sini, serasa dikau di sini.